mengajarkan ketika akan berangkat, coba cross check dulu. Lihat di cermin. Cermin, tunjukkan pada saya apa saya banyak salahnya. Lihat, tanyakan pada cermin yang paling bagus, tanyakan pada pasangan hidup. Suami tanya pada istri, istri pada suami, tanya pada anak, pada tetangga. Cek, tuliskan satu-satu. Renungkan di sana. Bukankah setelah itu Anda ke Muzdalifah? Ya kan? Cari batu kan? Bukan batunya yang penting. Tapi Muzdalifah itu renungan untuk bisa melempari nilai-nilai keburukan atau sifat-sifat yang tidak baik yang melekat pada diri kita yang kita temukan di Arafah itu. Makanya setelah itu kita pergi ke Jamarat untuk melontar itu. Aqabah, itu gambaran dari nafsu, sesuatu yang besar. Wusta, lingkaran setikaran yang dekat. Ya. Kemudian ula, faktor yang paling jauh. Yang menyebabkan manusia berbuat buruk cuma 3 hal. 1, nafsunya sendiri. Kadang-kadang orang berbuat buruk bukan karena lingkungan sekitar, tapi kemampuan dirinya yang tidak bisa menaklukkan nafsunya. Anda duduk, ada teman Anda lewat, nggak nyapa, Anda marah. Kenapa marah? Bukan karena dia nggak nyapa, tapi karena Anda tidak bisa mengendalikan nafsu Anda dalam menilai orang lain. Barangkali nggak nyapa karena buru-buru. Barangkali nggak nyapa karena sakit gigi. Tapi karena nafsu nggak bisa kita taklukkan, kita simpulkan sendiri, lalu kita marah. Maka kita lontari itu. Ini yang membuat saya cepat marah. Ini yang membuat saya cepat cerewet. Ini yang membuat saya suka kurang bagus pikirannya. Lontar. Maka Anda katakan, Bismillah, Allahu Akbar. Kadang-kadang dirinya baik, lingkungan sekitar kurang baik. Maaf sekali. Suami baik misalnya, karirnya bagus, tiba-tiba ada hal-hal tertentu dari istri yang merubah keadaannya. Bapak Bupati, masa mobil Avanza? Yang camat aja Innova? Ya, itu tiap hari. Tiap hari kalau sekali 2 kali bisa dilawan. Ya, tapi kalau tiap hari kan repot. Ya, dan tidak sedikit orang yang karirnya tinggi, itu kadang-kadang jatuh karena kepribadian atau karakteristik pasangannya. Sama istri berhijab sebelum menikah, sudah bagus hijabnya. Tiba-tiba menikah dengan seorang suaminya. Awal-awal baik, tiba-tiba masuk kantor, di kantor ada family gathering. Ya, kata suaminya, mah lepas dulu dong jilbabnya. Cuman sebentar aja. Anda bayangkan, situasi itu sering terjadi. Atau lingkungan yang jauh. Anda dari Indonesia, tiba-tiba ke Glasgow. Sampai di sini ketemu lingkungan teman-teman, sampai harus lepas hijab yang perempuan misalnya. Atau ikut kegiatan yang bukan sebetulnya nggak pernah kita kerjakan dan kita tahu itu nggak baik. Faktor lingkungan itu ula namanya. Maka Anda lontari, lontar. Begitu dilontar itu hilang. Saat hilang itulah kemudian Anda renungkan lagi di Mina, pengen lebih baik sampai selesai. Begitu pulang, yang jeleknya hilang, yang baik muncul, disebut dengan birrun. Kalau melekat pada diri kita disebut dengan mabrur, maka disebut dengan haji mabrur. Orang yang berhaji, yang telah merubah dirinya jadi orang baik. Jadi ternyata haji pun puncak tertingginya sedekah. Detailnya disebut dengan birrun, melekat pada diri kita disebut dengan mabrur. Karena ini puncak ada pahala sekian, sholat pahala sekian yang fisik. Karena ini menggabungkan antara harta dengan fisik, makanya pahalanya lebih tinggi dibanding yang lain. Dan yang paling menarik, sebetulnya ibadah nggak ada gelarnya. Tapi yang ini seakan disematkan sebuah gelar kepadanya. Padahal bukan gelar, itu pengingat. Karena tinggi, coba lihat, kalau ibadah gelar, ada gelar kan? Infak nggak ada gelar, zakat nggak ada gelar, kemudian haji tapi haji diberikan nama. Ternyata nama itu bukan gelar. Nama itu pengingat karena Anda telah mengerjakan perbuatan tingkat paling tinggi pada jenis kebaikan. Yang kalau yang ini dapat, maka akan berpengaruh pada semua. Bukankah haji menepikan yang jelek? Kalau yang jelek hilang kan yang ya kan? Baginya baik. Saat bicara misal ada seorang pulang namanya Asep, ketika pulang haji disebut Haji Asep. Orang Arab menyebut haji bukan ingin memberikan gelar, tapi sebagai pengingat. Pak, Bapak sudah haji, jangan lagi ditukar haji itu yang baik dengan menukarnya dengan perbuatan buruk. Ada jaminan surga, sayang kalau surga ditukar dengan perbuatan maksiat lagi. Makanya kalau ada yang menyebut haji pada yang sudah haji, Anda jangan bangga. Ya, makanya ketika disebutkan kenapa harus sholat, turun ayat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Quran surah 29 ayat 45.
Kalau sholatmu baik, pasti akan tercegah dari dua jenis keburukan. Keburukan itu cuma dua, nggak ada yang ketiga. Satu fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya, maaf sekali. Misalnya kata-kata yang kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Ya, itu fahsya. LGBT itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Ya. Dalam hukum Islam pun ada hal-hal terikat tertentu yang memang nggak bisa dikerjakan oleh perbuatan yang fahsya. Ayo coba cek ya. Anda suka lihat handphone, ada gambar-gambar yang tidak elok. Kalau biasa sholat itu pasti dipalingkan. Dan ada getaran di jiwa. Jangan lakukan. Palingkan. Itu otomatis tuh. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Maaf, mencuri itu mungkar. Korupsi mungkar. Menipu itu mungkar. Menyontek itu mungkar. Plagiat itu mungkar. Ya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat mungkar, itu mustahil. Jadi kalau ada orang sholat sedang berselisih, ini baru keluar sholat dari ribut misalnya. Ya. Bid'ah tuh tadi tuh. Apa kamu salah tuh? Ya. Kalau Anda keluar dari tempat sholat tertukar sendal, itu pasti mustahil, ada yang salah itu. Ini kayaknya punya saya deh. Bukan deh. Yang itu deh dipakai padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini pasti ada yang salah. Oke. Jadi saya mau katakan prinsipnya orang Islam itu pasti baik. Karena konsep dasarnya sedekah. Cuman sayang ini maknanya direduksi gitu. Pada bagian yang kecil saja. Pada bagian yang hanya mengeluarkan dari paket kita sejumlah uang. Dimasukkan ke dalam kotak dan selesai menjadi sedekah. Tidak. Insya Allah banyak manfaat kalau kita yakin dengan akhirat. Ya, karena ada orang-orang yang nggak yakin dengan akhirat. Jadi hidupnya untuk sementara dunia saja. Itu sudah ada, di zaman jahiliyah sudah ada. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Kami nggak akan ada lah kehidupan lagi nanti. Paling-paling kami meninggal selesai hidup, nggak akan hidup lagi. Jadi kalau ada orang yang sekarang punya prinsip begitu, siap-siap, bikin kaya sekarang. Mumpung masih hidup, ntar kalau udah meninggal nggak ada kehidupan lagi. Itu orang terlambat. Sudah ada yang begitu. 15 abad yang lalu umat jahiliyah sudah begitu. Jadi kalau ada manusia yang sekarang seperti itu lagi, bukan modern namanya, itu kembali ke jahiliyah. Ya, baik. Dan mengingat akhirat itu nggak akan ada rugi. Sama aja kan hidup. Ya, Anda pilih mana? Senang dunia, nestapa akhirat, atau senang akhirat, merana dunia? Pilih mana? Oh, masya Allah. Oke, nggak apa-apa, it's happening. Nggak apa-apa. Ya, biasanya memang begitu. Di antara dua pilihan yang sulit, ya terjebak di antara dua cinta, maka yang ketiga itu yang paling mulia. Oke. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya, kaya tapi tenang. Oke. Makanya konsep yang ditawarkan oleh Islam tidak memilih satu di antara dua, tapi mencari yang ketiga. Maka turunlah kemudian konsep di Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, ya Allah anugerahkan kepadaku semua kemuliaan di dunia yang mampu aku raih, dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun aku baik. Dua-duanya. Ini yang paling menarik. Tapi yang mau saya katakan, kita itu Bapak Ibu sekalian punya konsep harapan di hari kemudian. Yang sebagian orang nggak yakini itu. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu di hari kemudian, itu nggak ada ruginya. Toh wafat-wafat juga semuanya sama. Ya kan? Kalau kemudian itu terbukti keuntungan kita karena kita punya persiapan bekal untuk meraihnya. Maka dari itu ketika kita yakin dengan kehidupan akhirat, ya, kalau kita nggak yakin, untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Kalau ditanya, kita kan nggak akan hidup lagi. Katakan pada orang itu, nanti kalau udah meninggal, kita akan lihat. Sekarang kan kelihatan. Dari mana kamu tahu? Kamu kan belum wafat. Ya, kecuali kalau kamu wafat dulu, kasih tahu saya sekarang. Jadi kalau ada orang berkata, nggak ada kehidupan setelah meninggal, kamu tahu dari mana? Kamu kan masih hidup, belum wafat. Kalau kita ingin buktikan nanti setelah wafat, saya kerjakan apa yang saya yakini, kamu kerjakan yang kamu yakini, nanti kita lihat setelah wafat apa yang terjadi. Fair kan? Objektif ya? Sederhana sebetulnya, nggak perlu pakai dalil.
Cuman yang mau saya kembalikan, ketika kita yakin ada kehidupan setelah wafat, berarti ada bekal yang harus kita bawa. Gini, contoh paling gampang. Anda dari Indonesia atau ada sahabat kita dari Malaysia atau beberapa yang lain, bukankah mau ke Glasgow ini mesti ada bekal? Bahkan syaratnya juga beda dengan kita tinggal. Mesti ada visa, mata uangnya beda, bekalnya juga tidak serupa. Anda bayangkan, pindah antar tempat di dunia saja, itu bekalnya bisa lain. Pindah tempat di dunia saja, bekalnya beda. Silahkan cek baliknya. Keluar Asia, bekalnya beda. Maka bagaimana ketika kita meninggalkan dunia? Di dunia saja pindah tempat di dunia, bekalnya sudah beda. Maka bagaimana ketika kita meninggalkan dunia? Bekal seperti apa yang mesti dibawa? Kalau di dunia pindah, berarti bekalnya masih sekitaran dunia. Tapi kalau kita pindah dari dunia, berarti kan bekalnya bukan bekal dunia lagi kan? Ada yang lain yang kita siapkan. Maka dari itu Allah meminta kita mengerjakan sesuatu untuk mengumpulkan bekal di tempat yang bukan dunia. Itulah Allah turunkan sebabnya perintah-perintah ibadah. Yang perintah itu terkait dengan kebutuhan dunia kita dan bekal akhirat kita. Ini yang tadi kita katakan dengan sedekah tadi. Nah, sifat sedekah ini bagus. Ada yang disebut sedekah tsabitah. Sedekah tsabitah yaitu sedekah pekerjaan baik yang pahalanya hanya akan berhenti saat kebaikan itu dikerjakan. Selesai. Coba hapus sebentar ya. Bismillah. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Jam tinggal melihat, catat, masuk surga. Oh, Masya Allah. Oke. It's okay. That's it. Perbuatan baik dikerjakan dengan diniatkan akhirat, itu yang disebut amal soleh namanya. Awas ya, awas. Kelihatannya sederhana nih, kelihatannya sederhana. Saya ulang ya. Bukan perbuatan baik, hanya menjadi perbuatan dunia. Yang kedua ini memberikan kesan kepada kita, jadikan semua perbuatan baik kita kerjakan untuk mencari bekal akhirat. Niatkan sebagai ibadah. Maka otomatis dia akan berubah nama menjadi amal soleh namanya. Saya ulang, amal apa namanya? Amal soleh. Kembali ke ayat tadi. Wal 'asr innal insana lafi
illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Fokus baik-baik, perhatikan, ini yang paling gagal banyak memahami di sini. Betapa banyak orang hidup tapi kehidupannya tidak menjadi amal soleh. Oke, saya mau tanya pada Anda. Mohon izin ya, mohon maaf. Apakah studi yang Anda kerjakan sampai sekarang sudah menjadi amal soleh? Apakah pekerjaan kita menjadi amal soleh? Makannya di amal soleh? Minumnya amal soleh? Berpakaiannya amal soleh? Padahal semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai tidur, itu disebutkan langsung oleh Nabi, bahkan oleh Al-Quran, diturunkan satu surah, tidak boleh ada satu detik yang kita lalui, kecuali itu menjadi momentum untuk beramal saleh. Yuk, kita pelan-pelan. Jadi kalau ada yang dikasih waktu, tapi nggak menjadi sedekah amal saleh, itu rugi bagi dia. Rugi. Karena saat dia wafat, ya peluang-peluang untuk dapat pahala ransom di akhiratnya itu nggak ada, kosong. Maka dari itu, kita mesti cerdas bagaimana caranya, kesempatan yang sedikit hidup di dunia ini, sebelum kita pulang, itu menjadi bekal kita untuk pulang ke akhirat. Maka dari itu, ada konsep yang ditawarkan kemudian langsung oleh syariat,